Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Kali ini gue akan ngelanjutin pembahasan dari novel Tensei Kizoku no Isekai Bokenroku, yang dimana ini adalah kelanjutan dari video yang kemarin. Di video kemarin itu sampai pada pertemuan antara Kain dengan putri dari kekaisaran, yaitu si Lil Tana. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gasken. Nah, berkelanjutan dari video kemarin, di sebuah ruang tamu yang sangat mewah, Marquis Cordino yang mengenakan pakaian bangsawan yang sangat mencolok dengan perutnya yang besar itu pun sedang memarahi seorang karena ia tidak tahu cara membuat gelas yang dijual di perusahaan Sarakan. Cordino pun sedang marah besar, sedangkan Matias, seorang ketua perusahaan Narnis, pun sedang menciut karena dimarahi. Matias tadinya adalah seorang manajer cabang di wilayah Gracia, namun berkat pengaruh Cordino, dirinya pun kini dapat menjadi ketua perusahaan dari Narnis. Matias pun mengatakan meskipun Cordino bersikeras seperti itu, namun perusahaan Sarakan itu adalah perusahaan yang telah didukung oleh Earl Silford, mulai dari reversi, gelas, cermin jernih, sampai ke toilet. Nah, di sini tuh bagaimana caranya Cordino ini ingin menjiplak karya si Kain ya, tapi tetap bakalan tidak bisa ya, karena itu dengan sihir saja cara membuatnya. Meskipun masa perjanjian Dewa Perdagangan sudah lewat, namun sampai saat ini belum ada yang mengetahui cara membuatnya atau bahkan bahan pembuatnya, sehingga Matias pun juga penasaran bagaimana sebenarnya mereka membuat. Setelah melakukan persembahan kepada Dewa Perdagangan, pihak yang melakukan persembahan itu memiliki hak monopoli terhadap produk yang dipersembahkan itu selama 3 tahun, dan kini itu semua sudah terlewati. Namun, meskipun perusahaan-perusahaan lain mencoba menirunya, tak ada satupun di antara mereka yang berhasil, dan saat ini produk-produk itu masih dimonopoli oleh perusahaan Sarakan. Hanya reversi yang dapat dengan mudah ditiru oleh perusahaan lain, sehingga kini perusahaan lain pun dapat membuatnya. Namun, sebelum masa perjanjian itu berakhir, perusahaan Sarakan sudah melakukan ekspor besar-besaran ke negeri-negeri tetangga. Jadi mereka pun tak merasa terlalu rugi dengan hal itu. Karena merasa tidak mampu menyaingi perusahaan Sarakan, kedua pria itu pun menyusun sebuah rencana jahat yang menargetkan putri dari perusahaan Sarakan. Mereka pun saling tersenyum mengerikan, dan ketika pembicaraan mereka berakhir, Cordino pun mengangguk sambil tersenyum jahat. Mereka berniat untuk menculik putri perusahaan Sarakan, yaitu si Palma. Karena harga seorang gadis bismen kucing itu sangat mahal, mereka pun berniat untuk menjualnya ke negeri lain. Setelah itu, pembicaraan mereka berdua pun terus berlanjut, dan setelah selesai, Matias pun meninggalkan ruangan. Di dalam kereta, Matias pun memeluk seseorang budak wanita sambil meraba opainya. Budak itu pun tampak sangat enggan dan terpaksa menempelkan tubuhnya ke arah Matias. Lalu kereta kuda itu pun membawa Matias yang sedang tersenyum jahat itu kembali ke perusahaan Narnis. Nah, disinilah nanti puncak kemarahan Kain ya, ketika Palma diculik beserta para bismen-bismen lain yang masih anak kecil. Mungkin itu ada di video selanjutnya kali. Di sebuah rumah bangsawan, seorang gadis pun melompat ke tempat tidurnya dengan penuh tenaga. Sangat berbeda dengan senyumannya di sekolah. Saat ini Lil Tana yang sedang marah itu pun sedang mengeluh sendirian di tempat tidurnya karena mengetahui bahwa Kain yang belum dewasa itu sudah memiliki tunangan. Nah, menurut gue di sini Kain ini adalah cinta pertamanya dari si Lil Tana, karena mereka dulu saat kecil pernah bertemu ya di kota. Selain itu, Lil Tana juga merasa heran dengan Kain yang sudah menjadi seorang old di usia yang sangat muda itu, sehingga itu membuatnya penasaran. Lalu kemudian Lil Tana pun bangkit dari tempat tidurnya dan meninggalkan kamarnya. Di ruang tamu, kepala pelayannya dan juga pengawalnya yang bernama Nigito pun sedang duduk. Nigito telah menjadi pengawal rahasia Lil Tana sejak usia 10 tahun. Lil Tana pun memerintahkan Nigito untuk menyelidiki tentang Kain. Nigito pun merasa heran dengan Lil Tana yang tiba-tiba memerintahkan hal itu, mengingat mereka juga baru tiba di kerajaan Esford. Dengan sedikit kesal, Lil Tana pun mengatakan bahwa dia sangat penasaran dengan Kain yang sudah menjadi Earl di usia seperti itu.
Liltana beralasan bahwa hal itu berpotensi akan bertentangan dengan kekaisaran di masa depan. Melihat sosok Liltana yang mengucapkan hal berbeda dari niat aslinya itu, Nigito pun membungkuk hormat dan akan segera memberi perintah kepada bawahannya untuk mengumpulkan informasi yang ada. Nigito pun membungkuk sekali lagi dan segera meninggalkan ruangan, dan Liltana pun menghela nafasnya dalam-dalam. Liltana yang tinggal sendirian itu pun bergumam kagum kepada Kain sambil menggenggam kalung yang dipilihkan oleh Kain ketika mereka pernah bertemu di waktu kecil. Dan informasi pun telah terkumpul. Liltana pun duduk di ruang tamu dan di hadapannya telah terhampar lembaran dokumen yang menginformasikan tentang Kain. Meskipun informasi tentang Kain itu tidak menuliskan tentang Kain yang berstatus sebagai utusan, namun itu ditulis dengan cukup rinci tentang seberapa besarnya kontribusi Kain bagi kerajaan yang memang sudah diketahui oleh publik banyak tersebut. Liltana pun membaca kumpulan dokumen itu dengan seksama, lalu tiba-tiba ia pun melemparkan dokumen tersebut ke atas meja, lalu kemudian menghela nafas karena ia tidak menyangka Kain bisa sehebat itu. Nigito pun sependapat, bahkan dia tidak pernah melihat ada anak 10 tahun yang bisa melakukan hal sebanyak itu di kekaisaran. Bahkan Nigito pun tidak mempercayainya ketika menyusun laporan itu, apalagi di rumahnya Kain juga memajang patung Red Dragon rank SS yang pernah ia kalahkan, sehingga Nigito pun merasa harus diyakinkan bahwa ada orang yang benar-benar diberkahi seperti itu. Di dalam dokumen laporan itu tertulis bahwa Kain telah mengalahkan puluhan orc kelas tinggi ketika dalam perjalanan ke ibu kota untuk menyelamatkan Tuan Putri. Dengan itu dia pun dianugerahi gelar baron dan tinggal di ibu kota kerajaan. Lalu Kain juga membuat kerjasama dengan perusahaan dagang dan meluncurkan berbagai produk inovatif ke seluruh dunia. Lalu ketika Kain dilantik sebagai Viskon, dia pun memerintah sebuah kota dan berhasil menangkap wakil wali kota beserta para penjahat lainnya dan mulai mengembangkan kota tersebut. Selain itu juga dikatakan bahwa bahkan Sain pun tertarik kepadanya. Dan terkait kekayaannya dikatakan bahwa mungkin di antara para bangsawan kerajaan itu Kain telah berhasil memasuki posisi 5 besar orang terkaya di kerajaan tersebut. Semakin mereka membacanya, mereka pun semakin meragukan apakah benar itu dilakukan oleh anak yang bahkan belum dewasa tersebut. Nigito yang duduk di hadapannya pun tak punya pilihan lain selain kembali merapikan dokumen yang berserakan di meja tersebut. Sekarang Nigito pun bisa mengerti kenapa Putri Liltana mau dia menyelidikinya, karena memang tidak ada anak yang seberbakat Kain di dunia itu. Nigito pun sampai ingin membawa Kain ke kaisaran dan menjadikannya tunangan Putri Liltana, sehingga Nigito pun menduga bahwa memang begitulah niat Putri Liltana. Mendengar Nigito yang mengucapkan kata tunangan itu, seketika wajah Liltana pun memerah. Dengan sedikit malu, Liltana pun berusaha menyangkalnya dengan mengatakan bahwa Kain sendiri sudah mempunyai 3 tunangan dan bahkan 4 jika Sain juga termasuk. Nigito pun tersenyum sambil menggodanya karena melihat Liltana yang bersikeras mencari alasan itu. Liltana pun berusaha mengalihkan pembicaraannya dengan mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi perusahaan Sarakan karena ada banyak barang yang tidak ada di kekaisaran yang bisa ditemui di perusahaan tersebut. Nigito pun hanya tersenyum melihat Liltana yang sedang menyembunyikan masa malunya. Nigito pun mengerti dan akan segera membuatkan jadwalnya akhir pekan nanti. Nigito yang meninggalkan ruangan itu pun kembali melihat dokumennya ketika berada di lorong yang membuatnya menghela nafas, karena menurutnya sosok seperti Kain itu adalah sosok yang berpotensi akan menjadi penghalang bagi kekaisaran dalam menyatukan dunia. Selama hari kerja, aktivitas di sekolah pun tetap berjalan tanpa ada masalah. Sejak melihat dokumen tersebut, Liltana pun menjadi lebih penasaran dengan Kain. Itu karena ia sudah berhasil menemukan Kain ketika pertama kali pindah sekolah yang membuatnya merasa naik ke langit. Dan ketika mengetahui Kain sudah bertunangan dengan Putri Raja dan Putri Duk, perasaannya pun kembali jatuh ke dasar jurang. Dan sekarang ia pun menggunakan statusnya sebagai Putri Kaisar untuk menjalin persahabatan dengan Telestia dan Sil. Namun setelah melihat laporan itu, Liltana pun kini semakin terlihat sedang jatuh cinta dengan Kain. Meskipun ia tidak sampai mengabaikan pelajaran, namun ia jadi sering memperhatikan sosok Kain dengan rambut peraknya dari belakang. Untung saja Telestia dan Sil duduk di depan Kain dan Liltana sehingga mereka tidak bisa melihat ekspresi Liltana tersebut. Lalu akhir pekan pun tiba. Sebuah kereta pun menuju ke perusahaan Sarakan. Kereta yang mereka bawa dari Kekaisaran Visus itu memiliki sebuah lambang kekaisaran. Namun para masyarakat umum di sana tidak mengetahui lambang tersebut dan hanya mengira bahwa itu adalah lambang bangsawan.
Kereta itu pun tiba di perusahaan Sarakan. Kemudian Lil Tana bersama dengan Nigito pun masuk ke dalam perusahaan itu. Setelah masuk, mata Lil Tana pun terbuka lebar melihat gelas-gelas berkilau yang terpajang di sana. Tatapan Lil Tana pun terpusat kepada produk-produk gelas yang dipajang. Gelas-gelas berwarna merah biru yang belum pernah ada di Kekaisaran pun dipajang di dalam etalase kaca di seluruh bagian dinding ruangan. Palma yang sedang menikmati hari liburnya dengan menjaga toko pun terkejut ketika menyambut tamu yang ternyata adalah Lil Tana tersebut. Lil Tana pun sedikit terkejut karena Palma mengenalinya. Melihat ekspresi terkejut Lil Tana, Palma pun memperkenalkan dirinya sebagai Palma, murid dari kelas A di Akademi Ibu Kota. Palma juga mengatakan bahwa dia sering melihat Lil Tana bersama dengan Tuan Putri Celestia, Nona Silk, dan Kain. Lil Tana yang kagum melihat barang di dalam etalase itu pun bertanya kepada Palma tentang barang-barang tersebut. Palma pun menjelaskan bahwa barang-barang itu belum dipasarkan secara umum, yang membuatnya hanya bisa didapatkan dengan melakukan pesanan dan akan diserahkan ketika sudah jadi. Mendengar jawaban dari Palma, Lil Tana pun agak kecewa karena tidak bisa membelinya langsung. Namun, Palma mengatakan bahwa mungkin saja Lil Tana bisa mendapatkannya langsung. Mendengar hal itu, Lil Tana pun langsung mencengkram bahu Palma karena terlalu bersemangat. Dengan bahu yang dicengkram, Palma pun berusaha menjelaskan bahwa jika pemesannya adalah Putri Lil Tana, mungkin saja itu bisa dilakukan karena Kainlah yang membuat semua gelas-gelas itu, sehingga mungkin saja Kain mau membuatkannya langsung. Lil Tana pun meminta Palma untuk mengurus pesanannya, sementara dia juga akan memintanya langsung kepada Kain di sekolah. Setelah mereka menyetujuinya, Nigito pun pergi ke kasir untuk membayar biaya pemesanannya. Lil Tana pun bertanya kepada Palma tentang benda unik lainnya sambil melihat-lihat barang lain yang dipajang. Karena barang reversi yang juga dikembangkan oleh Kain sudah menyebar di Kekaisaran. Jadi produk lain yang Palma tawarkan adalah toilet. Lil Tana pun heran dengan tawaran itu karena toilet yang ada di mansion yang ia sewa di kerajaan itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di Kekaisaran. Karena itulah Lil Tana pun agak sedikit heran. Melihat Palma yang kesulitan menjelaskan hal itu, Lil Tana pun merasa lebih penasaran sehingga ia pun ingin segera mencobanya. Palma pun mengerti dan dengan gugup Palma pun mengantar Lil Tana ke toilet serta menjelaskan cara penggunaannya. Setelah memahaminya, Lil Tana pun masuk ke dalam toilet. Setelah itu, Lil Tana pun segera memerintahkan Nigito untuk membawa pulang toilet tersebut. Nigito pun terkejut melihat Lil Tana yang keluar dari toilet dengan wajah memerah dan dia pun melirik ke arah Palma. Sama halnya seperti Gam, terus Raja juga ya kan, ada di animenya di episode berapa tuh, 5 atau 6 kalau nggak salah. Palma pun menjelaskan kepada Nigito dengan nada ketakutan bahwa semua orang yang telah mencobanya juga bilang begitu. Dan Lil Tana pun segera memotong penjelasan Palma dengan memerintahkan Nigito untuk segera mengganti semua toilet di mansionnya secepatnya. Meskipun merasa heran, Nigito pun tetap menjawabnya dengan mengatakan akan segera melaksanakan perintah tersebut. Lil Tana pun merasa puas karena bisa mendapatkan barang bagus hari itu dan dia berharap dia bisa bertemu Palma lagi di sekolah. Sambil membungkuk, Palma pun berterima kasih karena telah berbelanja di tokonya. Lil Tana pun tersenyum melihat Palma yang sedang membungkuk hormat. Dengan diantar oleh Palma, Lil Tana yang telah puas berbelanja pun kembali ke kereta untuk kembali ke mansionnya. Sesampainya di mansion, Lil Tana pun bersantai di sofa. Lalu Nigito pun bertanya apakah toiletnya memang sebagus itu. Nigito yang belum pernah merasakannya pun benar-benar tidak bisa mengerti dengan ambisi Lil Tana itu. Lil Tana menjelaskan bahwa itu adalah sebuah revolusi besar, sehingga Lil Tana pun berniat untuk membeli toilet itu sebanyak-banyaknya ketika mereka pulang ke Kaisaran nanti. Mendengarkan argumen itu, Nigito pun hanya bisa mengangguk saja. Beberapa hari kemudian dilakukanlah renovasi besar-besaran di mansion itu dan toilet yang baru pun telah terpasang. Seharusnya itu memerlukan waktu pemesanan yang cukup lama, namun Palma berusaha meyakinkan Tamanis, sang pemimpin perusahaan itu, bahwa yang memesannya adalah Putri Kekaisaran. Dan tidak baik membuatnya menunggu terlalu lama. Menghadapi bujukan Palma yang penuh semangat itu, Tamanis pun terkejut bahwa Tuan Putri Kekaisaran mau berkunjung ke tokonya. Dan ia pun akhirnya menyetujui itu. Setelah mencobanya dengan wajah puas, Nigito pun mengucapkan terima kasihnya sambil membungkuk kepada Lil Tana karena telah mengganti semua toilet di mansionnya, yang membuat semua pelayan merasa senang. Melihat hal itu seakan merasa bangga, Lil Tana pun mengangguk sambil meletakkan tangan di dadanya. Sekarang
Nigito pun mengerti bagaimana perusahaan putri Liltana sebelumnya. Terlebih lagi, Liltana juga mendapatkan gelas-gelas itu dengan cepat. Melihat Nigito yang merasa kagum sambil mengeluarkan gelas yang ada di meja satu persatu, Liltana pun teringat kembali dengan peristiwa kesepakatan di sekolah. Ketika hari itu di sekolah, Liltana yang biasanya tidak pernah mengajak Kain berbicara duluan karena Kain selalu bersama dengan kedua tunangannya, Liltana pun agak ragu untuk mengajak Kain bicara duluan. Lalu, Liltana pun berusaha berbicara dengan Kain ketika jeda antar pelajaran dan mengatakan kepada Kain bahwa dia ada sebuah permintaan. Menyaksikan hal yang tidak biasa itu, baik Telestia maupun Silk pun merasa tertarik dengan hal itu. Kain pun menjawabnya dengan ekspresi wajah yang penasaran, dan Liltana pun berusaha mengumpulkan keberaniannya dan menjelaskan bahwa ketika dia pergi ke toko sarakan, dia melihat deretan gelas yang indah sehingga dia sangat menginginkan produk-produk gelas itu. Namun Palma mengatakan bahwa barang itu dijual menggunakan sistem pesanan, sehingga Palma pun menyarankan untuk memintanya langsung kepada Kain. Sebelumnya, Kain berpikir bahwa permintaan itu adalah permintaan yang darurat, namun ternyata bukan, sehingga Kain pun merasa lega dan mengarahkan senyumannya kepada Liltana. Melihat Kain yang tiba-tiba tersenyum kepadanya, pipi Liltana pun memerah. Kain pun tidak mempermasalahkan permintaan itu, bahkan dia bisa mempersembahkannya sebagai tanda persahabatan dengan kekaisaran. Seketika Kain pun merasakan tatapan yang menusuk ke arahnya, dan ketika ia menoleh, tatapan Telestia dan Silk pun sudah berpusat kepadanya. Liltana pun menjelaskan bahwa dia juga sudah membuat pesanan itu melalui toko Palma sehingga Kain tidak perlu menganggapnya serius. Kain pun mengerti dan setelah pulang sekolah dia pun berencana akan mampir di tempat Palma untuk menyerahkan gelas-gelas itu kepadanya. Liltana pun dengan bersemangat mengucapkan terima kasih kepada Kain sehingga tanpa sengaja ia pun menggenggam tangan Kain dengan kedua tangannya dan mengguncang-guncangnya dengan penuh rasa gembira. Kain pun merasa kegembiraan Liltana itu sedikit agak berlebihan, namun Kain hanya membiarkannya begitu saja. Namun tiba-tiba Telestia pun menghentikannya. Setelah mendengar kata-kata dari Telestia itu, Liltana pun menoleh ke arah Telestia dan wajahnya pun memerah setelah tersadar bahwa dia sedang menggenggam tangan Kain. Liltana pun langsung melepaskan tangan Kain dan segera meminta maaf dengan wajah yang semakin memerah. Lalu Kain pun sekali lagi memastikan bahwa dia akan berkunjung ke perusahaan sarakan setelah pulang sekolah untuk menyerahkan gelasnya di sana. Setelah mendengarnya, Liltana pun mengangguk, namun Telestia dan Silk hanya tersenyum pahit. Karena Telestia dan Silk ada di kelas tambahan, Kain pun dapat pulang lebih dulu. Sedangkan Liltana, karena ia hanya memilih kelas bangsawan saja, jadi dia pun tidak ada pelajaran tambahan lagi hari itu. Oleh karena itu, Telestia dan Silk pun hanya bisa pasrah dengan hal itu karena Kain dan Liltana akan pergi bersama ke perusahaan sarakan. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Di awal-awal volume itu pasti ya akan ada kebahagiaan dulu gitu. Nah, di next video barulah akan ada ulah-ulah si Cordino si bangsat itu ya. Dah, sampai di sini dulu dan see you.